Terlalu banyak mulut dan mindset para netizen yang dicuci otaknya dengan statement, kenapa kalau produknya baik-baik saja kok mau bayar ke para sindikat? Harusnya jangan dong. Logika sumbu pendek akan sangat gampang dicuci otaknya oleh para sindikat. Yang menjadi pokok permasalahan bukan review produk. Kalau mau review produk silahkan. Toh juga orang nggak bodoh-bodoh amat. Kapasitas dia apa sebagai review? Dia bukan orang yang memiliki kompetensi atau pengetahuan tentang skincare. Tapi Dr. Reza dibully habis-habisan sama para sindikat sampai ke anak-anaknya. Kalau kau jeli mendengarkan rekaman suara fiktif itu, pasti kau paham. Tapi karena kau nggak paham, sini ku kasih paham. Dr. Reza diancam dengan giringan opini liar mulut dia. Perkataan dia mengatakan kalau Dr. Reza penipu, sehingga dampak ini sampai ke anak-anaknya Dr. Reza. Anak-anaknya ikut dibully oleh teman-teman sekolahnya. Teman sekolahnya langsung samperin anaknya dan bertanya kepada anaknya, "Mama kamu penipu ya?" Ini yang buat Dr. Reza sakit hati dan bercampur perasaannya. Dia mau emosi tapi dia bukan orang yang bisa mengutarakan emosinya di sosial media. Biar kau paham lagi ya, percakapan para sindikat mulai dari CEO dan CEM itu bukan masalah produk, tapi speak up untuk menyerang personal Dr. Reza. Dr. Reza harus menjaga nama baiknya karena dia memiliki keluarga, suami, anak, karyawan, di mana beban moral yang dia alami sangat tertekan atas penggiringan opini dari si pemeras ini. Makanya kalian harus pintar. Yang dia review apa? Produk? Bukan. Dia mereview personal orang dengan membuli, menjelek-jelekin Dr. Reza dengan segala ucapan kotor dia yang nggak masuk akal. Kalau dia mereview produk, ya silakan aja. Toh dia itu bukan konsumennya Dr. Reza. Kau kira manusia-manusia preview ini konsumen atau pemakai produk yang direviewnya dia? Ya bukan. Jadi kau semua itu kena kompor sumbu panjangnya dia. Bagi yang punya sumbu pendek, pasti langsung menyambar dan ikut membuli dan memaki Dr. Reza. Tapi kalau kau pintar, mana mungkin kau termakan omongan atau komporan dari para sindikat ini. Mereka itu memang sindikat pemerasan yang memiliki pola yang sama, seirama kepada semua brand owner yang diperasnya karena punya peran yang tersistematis. Yang pertama, menggunakan mulut pembuli sesuka hatinya menyerang personal karena dia udah dicap buruk oleh netizen sehingga dia udah imun, tidak peduli lagi apapun yang dibilang oleh netizen ketika dia dibully. Bagi dia, kalau dibully itu normal saja, karena memang dia sendiri bangga mengumbar aibnya. Yang kedua, perannya sebagai peri bergaya mendamaikan agar tidak dibully lagi. Karena dia takut sebut angka, dia serahkanlah ke asistennya si pemeras. Yang step ketiga, si asisten dengan lantang pura-pura dia enak sebut angka, tapi disebut juga angkanya 5M ke Dr. Reza, 15M ke brand owner, dan 500M ke pemilik pabrik H. Ancamannya, kalau nggak dibayar, akan terus diserang sampai hancur. Semuanya, bisnis mereka pun akan hancur sampai ke personalnya. Yang terakhir, kalau deal-dealannya oke, si Dede mulai menaikkan isu positif. Kalau udah perbaikan, brand ownernya sudah perbaikan. Kalau tidak deal, ya lanjut menghancurkannya. Lagian kalau dia pemakai terus kulitnya rusak, segera laporkan saja ke BPOM atau ke kepolisian. Sampai sekarang nggak ada tuh laporan konsumen yang dirugikan pemakaian skincare oleh Glavitsia. Jadi niat silaturahmi yang diharapkan oleh Dr. Reza itu atas perintah dari CEO, bukan permintaan dari Dr. Reza. Dr. Reza itu nggak tahu nomor asistennya kalau tidak dari CEO saat telekonferensi. Ternyata arti dari silaturahmi yang dimaksud para sindikat ini adalah cuan 5M dengan ancaman akan speak up. Kalau dibayar, mereka akan diam dan berbalik untuk memperbaiki Dr. Reza atau meluruskan berita yang mereka giring. Tapi setelah kurang lebih dari 1 minggu setelah diberikan 4M tersebut, si nenek malah nagih $2 juta Singapura. Katanya titipan dari anggota Dewan Komisi 6 dan 9 atas 100 hari kerja Pak Prabowo. Pokoknya semua ancaman itu keluar dari mulut mereka agar Dr. Reza memberikan kembali uang tersebut.
Karena beliau cerita sama kami, para sahabatnya, kami cegah dan harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Udah paham kok sekarang kan?